Bicara tentang sapi enggak? Enggak. Bahkan di awal surat Al-Baqarah tidak bicara sapi. Bicara apa? Bicara 3 kelompok manusia dalam kehidupan ini. Allah sudah petakan manusia menjadi 3 kelompok. Pertama kelompok muttaqin, kedua kelompok kafirin, yang ketiga kelompok munafikin. Seakan Allah ingin mengatakan secara garis besar di dunia ini hanya 3 kelompok ini, Pak. Kalau enggak dia muttaqin, yang kedua kafirin, yang ketiga munafikin. Kalau dalam tafsirnya As-Sufi, tafsirnya orang-orang Sufi, 3 kelompok tadi disimbolkan dengan 3 huruf pembukanya, yaitu alif, lam, dan mim. Jadi itu simbol, Pak. Simbol manusia di dunia ini. Orang muttaqin disimbolkan dengan huruf alif. Tegak, lurus, istiqomah, komit, visioner. Itu alif, orang muttaqin. Yang kedua huruf lam, itu kafir. Lam itu awalnya lurus, Pak, tapi ujungnya belok. Itulah orang kafir. Yang sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih tahu, diingetin, enggak diingetin sama saja. Kenapa? Khatamallahu ala qulubi, tertutup hatinya. Nah, yang ketiga yang menarik nih, huruf apa? Mim. Itu gambaran kelompok yang ketiga, munafik. Mim itu bulat. Ya, bulat. Bisa masuk telinga kanan, masuk keluar telinga kiri. Orang oportunis. Seperti bunglon, bisa berubah warna. Oportunis, cari kesempatan. Kalau dia wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau bersama orang beriman, terlihat dia sama seperti orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau kembali kepada setan-setan mereka, teman-temannya mereka, qalu apa? Innama nahnu mustahzi'un. Kami memperdaya orang-orang mukmin. Sepertilah orang munafik. Menariknya lagi, untuk menjelaskan orang muttaqin cukup 5 ayat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul, ayat 1 sampai 5. Tentang orang kafir enggak perlu banyak. Cukup 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Tapi ketika bicara tentang orang munafik, dari ayat berapa? 8 sampai ayat 20. Bayangin coba. Berarti banyak orang munafik. Dan Allah melalui Rasulnya mengatakan untuk menghilangkan sifat nifaq. Apa kata Allah? Ya? Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Hilangkan kemunafikan dengan banyak zikir kepada Allah. Dan Allah Rasul katakan afqalus salat indal munafikin salatul isya wa salatus subah. Ada 2 salat yang berat buat orang munafik. Bapak Ibu tahu? Salat isya dan salat. Sampai detik ini Bapak terbebas dari penyakit nifaq. Orang yang berhaji ada satu fadilah amal yang kalau mereka dapat, mereka terbebas dari penyakit munafik. Karena kata Rasul, man shalla arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atum minan nifaq, bara'atum minal kibr, minal qabri, bara'atum minan nar. Siapa yang sholat 40 waktu tidak putus sama sekali. Kita menyebutnya sholat apa? Arba'in di Madinah. Tidak putus sama sekali. Apa kata Rasul? Dicatat untuknya pembebasan dari munafik. Yang kedua, bebas dari azab kubur. Yang ketiga, bebas dari azab neraka. Subhanallah. Jadi itu zikir. Membaca Al-Quran adalah zikir. Yang ketiga
Ada makna zikir di Quran itu juga punya makna zikir wirid, berdoa. Jadi orang berdoa itu juga adalah zikir. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ. Ingatlah Tuhanmu dalam dirimu, ya, tadarru' dengan penuh khusyuk, wa khifah, rasa takut, wa dunal jahr, jangan keras-keras, bil guduwi wal asal, sepanjang pagi dan petang. Apa makna zikir di situ? Doa, Pak. Jadi Bapak ketika berdoa begini, itu sedang zikir sekaligus ibadah. Nah, kalau doa itu adalah zikir, dan kalau orang berzikir itu dibersamai oleh para malaikat dan Allah juga bersama dengan dia, maka apakah seorang akan berdoa begitu cepat, begitu singkat, sementara angkat tangannya dia, lisan yang keluar berupa doa adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon diingatkan, jam berapa ini ya? Suruknya. Ya? Berapa menit lagi? Ada bunyinya? Enggak? Ya? Oke, baik. Saya lanjutkan sedikit lagi. Baik, itu zikir. Ada juga zikir, nah yang khusus di bulan Zulhijjah. Ini kita tentang bulan Zulhijjah ibadah ya. Ada zikir yang secara spesifik, secara atensi, itu perlu kita ambil. Apa itu? Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah 203, وَاذْكُرُوا fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maka berkatalah, sesungguhnya hari yang ditentukan itu adalah hari di bulan Zulhijjah. Lebih spesifik adalah hari Tasyrik. Tapi lihat bagaimana para sahabat merespon, ya, merespon ayat ini melalui sabda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ketika hadis ini keluar dari Rasulullah untuk menjelaskan Al-Baqarah 203, apa respon sahabat? Para sahabat yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang namanya Abdullah, dia di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 gitu, yakhrujani, keluarnya kemana? Ya ke pasar, ke halayak lah. Yukabbirani, dia bertakbir. Sahabat ngelihat ini yang takbir ini orang luar biasa ini. Ibnu Umar loh Pak, yang dikenal ahli ibadah, ahli sunnah, ya, ahli apa lagi? Pokoknya ahli ta'ah gitu. Dan Abu Hurairah, walaupun Abu Hurairah itu hanya ketemu Nabi 3 tahun, ya, nama aslinya adalah apa? Abdurrahman As-Sakhra. Tapi itu nama Islamnya Pak. Sebelum Islam dia itu namanya Abdul Asyamash. Sebelum Islam namanya itu Abdul Syams, budaknya matahari. Karena dia orang Majusi. Masuk Islam diganti sama Nabi, namanya Abdurrahman As-Sakhra. Ya. Hamba yang Maha Pengasih. Terus tapi populernya, kunyahnya namanya Abu Hurairah. Ada sejarahnya itu. 3 tahun bersama Nabi, tapi dia meriwayatkan hadis 7.000. Dan paling banyak. Keren banget itu. Dia mengejar ketertinggalannya dengan sahabat. Kenapa kemudian disebut dengan Abu Hurairah? Karena satu waktu dia ingin mengamalkan kasih yang disampaikan oleh Rasul. Rasul kan idola beliau. Rasul kan tokoh luar biasa. Rasul sering mengajarkan kasihani, kasihi manusia, kasih hewan. Maka dia melihat ada kucing liar, bukan kucing rumahan, Pak.
itu ditinggalkan induknya, terus dia pelihara sampai besar. Ketika ketemu Nabi, bunyi meong, meong, meong begitu. Akhirnya kata Rasul, kamu udah seperti bapaknya kucing ini. Maka dipanggil dengan Abu Hurairah. Bayangin tuh Pak. Nah, kalau Abu Hurairah dipanggil bapaknya kucing karena melihara kucing. Saya kira di sini banyak juga tuh ya. Ada burung pipit. Siapa yang mau dipanggil bapaknya pipit? Atau bapaknya Dara gitu. Karena kasihnya tadi. Jadi ada zikir khusus di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Yaitu takbir. Dan sahabat dua ini menjadi contoh buat sahabat yang lain. Kalau dua orang ini kemudian bertakbir, yukabbirun nas, yang lain pada takbiran gitu. Ikutan. Takbir, yang kedua adalah tahlil, yang ketiga adalah tahmid. Ini kan sebetulnya bacaannya yang biasa kita baca ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahil hamd. Saya mau tanya, kita biasanya baca itu kapan, Mbak? Tanggal 10-nya kan? Habis maghrib ya. Para sahabat sudah memulai di tanggal 1-nya, bayangin. Ya. Waduh, nanti aneh dong. Keanehan itu bisa dijawab. Dengan membiasakan nanti nggak aneh lagi itu ya. Ada tukang cilok depan. Cilok, ayo takbir. Allah, gitu nggak jadi. Ya kan? Jadi takbiran itu sudah dimulai. Kenapa? Karena mengagungkan Allah, membesarkan asma-Nya. Silakan jamaah Discovery melihat para sahabat, dicontohkan oleh sahabat, takbiran dimulai. Jadi takbiran sebagai zikir tadi itu. Penerapan, penafsiran dari wadhkurullah fi ayyamim ma'dudat. Al-Baqarah ayat 203. Jadi takbiran bisa dimulai dari awal Dzulhijjah. Insyaallah ada kemuliaan, ada keagungan. Nanti puncaknya adalah bisa melaksanakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana fadilahnya? Saumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang lalu dan akan datang. Luar biasa keutamaannya. Ya, saya kira itu masih panjang saja penjelasan tapi waktu juga. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya menyimak yang masalah Muharram itu Pak Ustadz. Apa sih itu Muharram ya? Terus tadi Pak Ustadz mengatakan ada 3 makna yang dikatakan Muharram itu. Setidaknya Pak ya? Ya, tiga. Yang pertama itu dikatakan dilarang gitu Pak Ustadz ya. Terus mulia dan suci. Itu kok bisa istilahnya artinya bisa berbeda gitu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya, itulah Pak uniknya bahasa Arab. Satu kata bisa punya banyak makna. Kenapa kok terjemahnya suci, mulia, dilarang? Ya itulah. Mohon maaf kalau harus mengatakan kurangnya bahasa Indonesia menjelaskan kedalaman bahasa Arab. Gitu Pak. Dalam Pak, itu mustarok gitu kalau dalam bahasa ininya. Mustarok. Satu kata tapi istirok. Artinya banyak sekali Pak. Gitu ya. Termasuk kata adil. Ini menjadi kata dalam sila, di Pancasila ya. Gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apa makna adil? Orang mengatakan sama rata. Salah. Terus apa? Berimbang. Enggak. Makna adil harus dikembalikan kepada akar katanya. Itu ada di mana? Ya di Quran.
Dan orang Islam lah yang bisa menjelaskan makna adil. Karena kata adil itu dari bahasa Arab dan Arabnya ada di Quran gitu. Maka untuk menyederhanakan akhirnya ulama bilang, apa adil itu? Wada'us syai' fi mahalli. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu definisi, Pak. Membatasi tadi itu. Jadi adil itu bukan sama rata. Bagaimana orang disebut adil? Orang tua punya 3 anak. Dikasih jajan, yang satu anak SMA, satu anak kuliah, yang satu SD. Sama-sama uangnya dikasih jajan 10.000. Adil nggak? Nggak adil. Jadi adil itu bukan sama rata, bukan seimbang. Tapi apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sekali lagi, kalau tadi makna haram itu punya banyak makna, itulah kekayaan dan kedalaman bahasa dalam Al-Quran. Dan kurangnya bahasa kita di dalam memaknai bahasa Arab. Bahkan bahasa Indonesia itu sendiri itu banyak mengakomodir kata-kata dari Al-Quran. Gitu, Pak. Boleh dibilang 50% bisa itu, Pak. Itu dari bahasa Arab. Bapak menyebut kata hakim, mahkamah, musyawarah, rakyat, beradab. Ya, itu dari bahasa apa itu? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahkan kata orang Jawa, endilalah. Ternyata dari susur itu biiznillah, dengan izin Allah. Bayangin coba. Orang Jawa nyebut nanti ada acara sekatenan. Oh, ternyata dulu istilahnya adalah syahadatain. 2 syahadat gitu, Pak ya. Dan lain sebagainya, Pak. Oke, itu Pak jawabannya. Ada yang lain silakan, Pak. Ya, Pak. Pencerahan mengenai Abdullah. Karena kata-kata Abdullah ini kan adalah tadi ada disinggung, ayahanda Rasulullah itu adalah Abdullah. Dan ada saudaranya Abu Talib, Abu Lahab juga, itu kaum kafir namanya Abdullah. Saya tuh suka berpikir, Abdullah itu artinya orang Arab pada waktu itu sudah mengenal kata-kata Allah. Ya kan, sudah Allah. Dan mereka memberi nama Abdullah. Padahal itu terjadi sebelum Rasulullah membiarkan sejarah Islam. Nah, pertanyaan saya adalah, yang dimaksud Allah oleh orang Arab pada waktu itu tuh apa? Dan apakah ini ada kaitannya dengan ayat pertama dari Al-Ikhlas yang menegaskan bahwa Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah ahad. Demikian, Ustaz, makasih. Baik. Dalam Al-Quran surat Luqman misalnya, Allah bertanya, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Apa artinya? Jika ditanya kepada orang-orang kafir penyembah berhala, yang menyembah tuh Lut, Alata, Uzza, Manna, Hubal, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, Allah. Berarti Allah itu sudah dikenal oleh orang Quraisy. Terus bedanya dengan kita apa? Mereka mengenal Allah sebagai pencipta. Jadi bahasanya tauhidnya baru rububiyah. Mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Orang Arab itu tahu, Pak, bahwa pencipta, orang Quraisy maksudnya, pencipta langit bumi itu adalah Allah. Cuman mereka bedanya apa? Yuqarribuhum zulfa, itu mereka ingin mendekat kepada Allah, mereka ingin diterima doa-doanya itu harus pakai perantara-perantara, berhala itu. Maka dijelaskan oleh Islam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da', aku menjawab doa orang berdoa idza da'an, kalau dia berdoa. Maka dalam istilah kita ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Kita mengenal Allah tidak hanya sebagai pencipta, bukan sebagai pemelihara, tapi Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita taati, taati hukumnya, taati aturannya, taati semuanya. Ya, maka disitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Orang kafir nggak begitu, orang Quraisy. Mereka hanya percaya kepada Allah sebagai pencipta, tapi menyembahnya enggak, na'budunya enggak, nasta'innya juga enggak, dan salah nasta'innya. Maka itu masuk dalam ayat surat Al-Fatihah untuk menegaskan bahwa menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, pasrahnya kepada Allah, kembalinya kepada Allah, gitu Pak. Jadi Abdullah itu dikenal nama itu juga sebelum Islam. Masuk yang Yahudi tadi, Abdullah bin Saba. Ada Abdullah bin Salam, yang munafiknya Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul, dan Abdullah lainnya. Begitu Pak. Ya. Ada yang lain? Ingin bertanya Pak Ustadz. Ya, Pak. Pertama, mengenai puasa di awal bulan Zulhijjah ini, saya melihat ada dua hadis yang saling bertentangan. Pertama, hadis riwayat Muslim 1176 ya. Aisyah berkata, aku sama sekali belum pernah melihat Rasulullah berpuasa pada 10 hari di awal Zulhijjah. Oke, baik. Rasulullah menjalani dakwah ini berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berapa kali Rasul haji? Sekali, Pak. Tahun ke berapa? Tahun ke-10. Kira-kira di saat haji, Rasul menjalankan puasa Arafah enggak? Enggak. Tapi dalam hadisnya beliau mengatakan, saumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Jadi ada saatnya Rasul bersabda, ya, itu beliau melaksanakan karena kondisi tertentu. Tapi kadang tidak juga menjalankan. Karena ada pertanyaan kadang-kadang. Termasuk kalau Bapak Ibu yang suka puasa sunnah, ya, ada kalau puasa sunnah, kalau bulanan namanya apa? Qiyamul bid. Kalau yang mingguan apa? Senin Kamis. Kalau yang harian, Puasa Daud. Bapak Ibu tahu hadis itu dari siapa? Dari Ibnu Amr. Ya, dari Abdullah bin Amr bin As. Karena ketika itu nanya Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya pengen dekat dengan Allah, maka saya pengen puasa. Tolong kasih advice lah kira-kira. Ya udah, puasa 3 hari dalam sebulan. Saya bisa lebih dari itu. Kata Rasul, oh ya sudah, puasa Senin dan Kamis. Saya bisa lebih dari itu. Oh, ini semangat banget nih orang. Kata Rasulullah, puasalah sehari, berbukalah sehari. Maka tidak ada yang lebih baik daripada puasa itu. Karena kalau nggak digituin, nanya lagi dia. Saya bisa lebih dari itu gitu. Pertanyaannya, Rasul puasa Daud enggak? Enggak. Karena ada pertanyaan mengakomodir orang yang semangat ibadah. Jadi kadang-kadang ada ucapan beliau melakukan karena keadaan tertentu beliau juga tidak melakukan.
kadang-kadang hadis juga, nah memahami hadis itu tidak melulu perkataan Nabi, tapi juga perbuatan Nabi. Tapi kalau bukan perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Persetujuan itu artinya perbuatan sahabat, Rasul nggak larang, Rasul nggak suruh. Maka istilah hadis itu adalah ma usnida ilan nabiyyi qaulan au fi'lan au takriran au hamiyan, ditambah 3 sebetulnya. Hadis itu apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang disetujui Nabi dari perbuatan sahabat, ada juga yang menjadi keinginan Nabi, baru rencana, baru niat tapi nggak jadi. Contohnya apa? Puasa Muharram. Yang tanggal berapanya? Tanggal 9-nya. Karena kata Rasul, kalau tanggal 10 Yahudi juga puasa. Insya Allah tahun depan kita mukhalafah, beda dengan mereka. Belum sampai mengerjakan Rasul meninggal. Itu hadis juga itu Pak. Di hadis itu 4 tadi kalau mau kita kategorikan. Perkataan, Rasul ngomong langsung. Kedua, Rasul melakukan langsung. Ketiga, Rasul nggak melakukan. Tapi sahabat yang melakukan. Rasul nggak larang. Karena kalau Rasul ngelarang berarti salah. Rasul juga nggak nyuruh. Nanti kalau nyuruh nanti akan membebani gitu Pak. Biarin aja gitu. Tapi kadang juga hamian, keinginan Rasulullah Muhammad yang belum tersampaikan. Ini juga menjawab orang-orang yang katanya kalau Rasul tidak melakukan maka itu bid'ah. Enggak. Ya, ada yang mengatakan Rasul kan nggak pernah melakukan, maka ini bid'ah. Enggak begitu rumusnya, enggak. Ya, tapi yang jadi patokan kalau orang melakukan amalan ada dalilnya enggak? Dalil itu tidak selalu Quran, tidak selalu hadis, tapi qaulu ahlil Madinah, ada qiyas, ada lagi maslahah mursalah, ada uraf, ada mustahab, macam-macam lah gitu Pak. Jadi dalam perjalanan hidup beliau ada saatnya tidak melakukan perbuatan itu. Gitu Pak. Udah masuk belum ini? Sudah ya. Saya kira itu Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau tidak menjawab dengan memuaskan, silakan cari kepuasan dengan. Terima kasih atas perhatiannya. Segala yang disampaikan adalah sebuah nasihat buat saya dan juga buat kita semuanya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.